Kami rutenya di seluruh Jawa dan Sumatera, Pak. Gitu. Ada yang rute panjang, rute pendek, ada ke Jawa Tengah Selatan, Jawa Barat Selatan. Tidak mungkin setiap rute itu Siba Surya kompetitif, Pak. Gitu. Ya kan, nah sopirnya juga dari daerah berbagai macam, gitu ya. Dari Pantura, dari macam-macam gitu. Nah, di titik-titik yang kami nggak kompetitif itu kawan-kawan UMKM ini jauh lebih kompetitif, Pak, gitu. Nah, itu faktanya gitu ya. Nah, sehingga kami kalau dulu itu metodologinya atau filosofinya itu tarung habis-habisan gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih baik kita partneran gitu. Nah, jadi kita mengutamakan kolaborasi, kita diajak supaya ya pelayanannya lebih baik, terus biayanya lebih kompetitif, lebih murah, ya kan, yang bisa digarap mereka dan saya nggak harus invest. Kenapa saya harus invest? Bisa melayani dengan lebih baik, mereka juga bisa growth, nah, lebih baik begitu. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk menggambarkan tokoh-tokoh baru di Jawa Tengah, baik di bidang bisnis, bidang politik, bidang pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Steve Surya Atmaja. Beliau adalah generasi muda yang sekarang sudah menjabat sebagai Direktur Utama PT Siba Surya Group kalau tidak salah, karena juga ada anak-anak perusahaannya. Wawancara ini selain akan kita tayangkan di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV, juga akan kami bukukan supaya bisa menjadi inspirasi generasi muda yang ingin terjun di bisnis. Apa kabar Pak Steve? Baik Pak, sehat, alhamdulillah sehat. Iya, saya sebenarnya sudah mengenal Siba Surya sudah sangat lama. Jadi mungkin mulai sejak kakek Anda mungkin ya. Kemudian juga paman itu Pak Daniel itu lama sekali. Saya membuat buku-buku sejak tahun 80-an itu Pak Daniel sudah ada di situ. Pertanyaan saya yang pertama, mungkin bisa diceritakan. Jadi sejak kapan mulai tertarik terjun di bidang bisnis? Kemudian mengapa kemudian ikut menangani bisnis keluarga sampai sekarang dipercaya di puncak, yaitu sebagai Presiden Direktur. Silakan Pak Steve. Baik Pak. Jadi sedikit gambaran ya. Keluarga kami ini kan ayah saya seorang dokter Pak. Ya. Dokter spesialis kulit gitu ya. Jadi dari awal itu memang tidak dipersiapkan untuk menjadi katakanlah generasi penerus gitu ya. Artinya tidak ada gitu ya. Jadi saya lulus SMA itu tahun 1998 ya. Jadi waktu itu terjadi peristiwa Mei 98 lah ya pada waktu itu. Semula pemikirannya mau jadi dokter gitu ya, mau jadi dokter atau mau sekolah di Indonesia gitu ya. Tapi karena ada kondisi seperti itu, lalu orang tua saya ngambil keputusan saya disuruh sekolah di luar negeri pada waktu itu gitu ya. Lalu singkat kata saya berangkat ke luar negeri tahun 98 itu gitu. Di sana di Iowa State ya, di Iowa State saya setelah itu ambil industrial engineering di sana. Tidak ada pemikiran untuk mau
jadi penerus sebuah perusahaan transportasi barang gitu ya. Tidak ada pemikiran seperti itu. Sekolah aja ke sana secepat-cepatnya gitu ya, artinya terus pengen pulang gitu. Tidak ada pemikiran apa-apa. Lalu sewaktu saya mau lulus itu tahun 2001 ya, saya udah apply kerjaan di sana gitu ya, di berbagai perusahaan di Amerika lah gitu ya, yang sesuai dengan bidang saya. Tetapi pada waktu itu ada kejadian 9/11 September 2001, gitu. Yang mana ya kita ini orang-orang Indonesia itu semacam di blacklist gitu ya. Jadi visa-visa kerja itu ditutupin semua, kami nggak bisa cari kerja yang sesuai dengan harapan lah gitu. Itu pelajarannya seperti itu gitu. Nah, lalu saya ngambil MBA di Chicago gitu ya, karena nggak bisa kerja ya udah sekolah lagi gitu ya. Nah, lalu selesai tahun 2003 ya, selesai 2003, 2 tahun lah, hampir 2 tahun. Lalu kondisinya masih tidak terlalu kondusif gitu ya, artinya untuk mencari pekerjaan di sana kami belajarnya corporate banking gitu, corporate finance jadi tidak menguntungkan gitu, artinya tidak sesuai dengan harapan lah. Lalu saya ngambil keputusan saya mau belajar bahasa Mandarin di Shanghai, karena kami itu nggak bisa bahasa Mandarin Pak dari awal, dari kecil kami nggak pernah ngomong Mandarin gitu loh, padahal waktu itu menjadi kebutuhan. Ya, saya memutuskan ya sudahlah kita belajar gitu ya, karena mau nggak mau harus bisa. Nah, kami habis selesai lulus di Amerika selama kurang lebih 6 tahun, ya 6 tahun kami ke Shanghai gitu ya untuk belajar bisnis. Nah, disitulah karena sambil sekolahnya cuma sekolah bahasa, kita banyak cakap-cakap lah waktu itu dengan Pak Daniel juga ya, artinya untuk menawarkan apabila minat, tidak ada paksaan, tidak ada keharusan ya, artinya tapi apabila minat untuk membantu lah. Kebetulan kan banyak waktu itu barang-barang itu equipment kami juga impor dari Cina, ada yang juga dari Europe dan segala macam, kami bantu lah. Nah, setelah selesai sekolah bahasa, barulah kami pulang ke Indonesia tahun 2004 ya, 2004 pertengahan lah gitu, itu pulang ke Indonesia. Nah, waktu itu ditawarilah untuk kerja di Siba Surya gitu ya. Nah, itu ya sudahlah gitu. Kita tidak ada pertimbangan apa-apa, ya sudahlah membantu bisnisnya keluarga dari kakek saya gitu ya intinya. Nah, saya masuk itu sebagai supervisor teknik Pak gitu. Jadi dari bawah belajar mengenai teknik gitu ya, mengenai repair dan maintenance gitu ya, karena memang itu kan belum pernah saya pelajari sebelumnya gitu. Nah, masuk ke sana beberapa tahun, lalu jadi asisten manajer gitu ya, lalu jadi manajer logistik bagian procurement, pembelian dan segala macam. Lalu barulah Siba Surya itu punya sister company, perusahaannya kecil gitu, namanya Siba Transindo. Saya dipercaya untuk mulai dari nol lah itu ya, artinya serupa tapi untuk melayani yang lebih simpel lah gitu ya, itu dipercaya untuk memegang itu meran itu gitu ya. Nah, itu selama beberapa tahun gitu ya. Nah, pada perjalanan akhirnya perusahaan itu bisa berkembang. Akhirnya lalu saya ditarik balik ke Siba Surya lagi itu sebagai direktur operasional gitu ya. Nah, direktur operasional sampai beberapa tahun hingga akhirnya tahun 2016 itu ya diminta Pak Daniel untuk menjabat sebagai presiden direktur gitu ya, artinya diberi tugas dan amanah untuk meneruskan lah gitu ya. Jadi gitu kurang lebih gambarannya. Jadi kami memang sama sekali tidak di-prepare dari awal ya, kita jalani saja, kita nikmati, kita sambil belajar ya, karena bisnisnya sangat unik dan ilmunya itu selalu kurang gitu bahasa saya. Jadi ya tetap harus sambil belajar gitu Pak gitu ya. Beruntung kita punya kesempatan belajar dari bawah gitu ya. Jadi itu yang membantu saya lah gitu ya, dan kawan-kawan sekarang yang in charge untuk bisa punya experience yang cukup membumi lah.
Pak Steve, ini kan bisnis cukup besar ya menurut saya. Mungkin nanti bisa diceritakan, mungkin yang terbesar di bidangnya itu. Nah, di tangan Pak Steve seperti apa sekarang? Apa trennya atau pertumbuhannya seperti apa? Silakan Pak Steve. Ya gini Pak, jadi bisnis transportasi barang di Indonesia ini kan semula itu tidak terlalu diregulasi ya semula. Lalu pemerintah berangsur-angsur mulai melakukan pembenahan dan meregulasi. Nah, tetapi di dalam kondisi yang posisi saat ini itu buying power-nya belum naik, bahkan turun. Nah, apalagi ada pandemi, ada. Nah, ini membuat challenge ya, yang dulu relatif nggak ada. Dulu itu harga solar murah, Pak. Gitu. Jadi orang gampang gitu ya, harga solar murah, orang bisa ngosong balik gitu posisinya. Jadi muat ngosong itu nggak apa-apa, muat ngosong balik nggak apa-apa, karena murah BBM-nya. Tapi makin lama makin mahal, orang nggak bisa lagi untuk sembarang muat, nggak bisa sembarang muat, nggak bisa ngosong ke sana kemari gitu. Artinya utilisasi dari armadanya harus betul-betul terjaga dengan baik. Nah, supaya terjaga dengan baik, maka katakanlah pelanggan-pelanggan atau customer base itu harus dilebarkan sebanyak mungkin. Itu. Lalu harus menggunakan IT atau ya informasi teknologi. Jadi kalau manual maka pengaturannya akan sangat bergantung pada orang. Kalau bergantung pada orang akan banyak human error dan akan tidak bisa standar gitu. Nah, maka kami mengimplementasi penggunaan transportation management system gitu. Tujuannya semata-mata untuk survive, Pak, bukan untuk apa, tapi karena kondisi yang memaksa kami harus sangat kompetitif karena kondisi saat ini secara dari hulu barang modal yang kami beli truk itu diproteksi, Pak, oleh pemerintah. Jadi kami mau impor barang bekas nggak boleh. Gitu. Jadi kita belinya truk itu udah mahal sekali itu, yang ada dari dealer-dealer di Indonesia. Gitu. Ya, kalau mau cari kredit juga susah karena jaminannya truk gitu. Bank banyak yang nggak mau. Nah, setelah datang posisinya harus bayar pajak dan lain-lain, banyak sekali pajaknya sampai bisa jalan. Setelah jalan, karena dilepas ke mekanisme pasar, maka terjadi persaingan sempurna, banding-bandingan harga. Gitu, yang kompetitif yang menang, gitu. Belum tentu yang besar yang menang. Nah itu yang menjadi permasalahannya gitu. Maka setelah itu kebanyakan karena B2B, business to business, maka banyak pelanggan kami mengextend kredit. Jadi minta TOP lah bahasanya. Padahal di sisi lain kami kan kasih uang jalan ke sopir harus cash. Nah, cash flow management ini menjadi salah satu isu juga gitu, di bisnis transportasi ini. Gitu. Jadi banyak kasihan sekali kawan-kawan transporter UMKM yang nggak bisa survive karena secara skala mereka kecil, secara kemampuan cash flow mereka tidak sekuat yang lain, akhirnya tidak bisa memperbaharui unitnya, ya laun hilang. Nah, itu sayang itu yang saya ini. Nah, apalagi sekarang di era digital terjadilah disrupsi gitu ya. Banyak yang namanya platform-platform logistik yang dia tidak punya modal, tidak punya aset tapi bisa menjadi player lah, new player di industri ini gitu. Maka Siba Surya kedepannya tetap kami harus tetap kompetitif, Pak, gitu caranya. Makanya pengaturannya kami sekarang online. Kami menggunakan teknologi. Sopirnya dibekali dengan smartphone yang ada order manajemennya, gitu. Lalu kita punya semacam control tower untuk melakukan perencanaan, untuk melakukan dispatching ya, memberikan ordernya ke driver itu secara online semua. Jadi dengan begitu maka kami tidak membutuhkan orang terlalu banyak. Jadi orangnya lebih sedikit, tetapi yang punya expertise. Nah, kita bersandar, kita menggunakan teknologi. Memang belum banyak ya,
tantangannya apa? Tantangannya harus melakukan edukasi. Edukasinya ke driver iya, ke manajemen iya, ke pelanggan iya. Nah, ini yang memang apa sangat challenging Mbak Bambang itu apalagi di era sekarang. Kan edukasi itu nggak mudah kalau nggak ada insentifnya gitu. Jadi edukasi harus ada insentifnya supaya bisa masuk seperti itulah. Itulah gambarannya seperti itu Pak. Tapi keyakinan saya bahwa bisnis ini ke depannya akan ditata lebih benar sehingga memang pengusaha atau pemain transportasi yang memiliki visi dan cara bekerja yang benar lah yang akan survive, yang akan bisa memberikan dampak atau solusi lah ya ke dunia transportasi dan logistik. Demikian. Ya, Pak Steve, kalau tidak salah pada waktu awal Pak Steve itu masuk, armada sekitar 1.200 ya? Ya, ya. Sampai sekarang masih bertahan segitu atau sudah bertambah cukup banyak? Masih kurang lebih segitu Pak, jadi masih segitu karena memang kami juga melakukan replacement. Ada yang sudah tua-tua harus kami melakukan penambahan unit, tapi banyak yang untuk mereplace unit-unit yang sudah umur ekonomisnya habis gitu ya. Jadi supaya lebih kompetitif gitu artinya. Ya, jadi dan kami melakukan penambahan yang non aset. Jadi kami punya anak usaha yang kami kembangkan yang mengelola kawan-kawan UMKM, bukan UMKM lah, transporter yang skalanya lebih kecil dari kami. Maka kami berpartner dengan mereka. Itu ada 1.000-an truk lebih lah membernya gitu ya. Artinya mungkin 50-60 perusahaan tapi kecil-kecil Pak. Tapi mereka mungkin ada yang punya 5, punya 10, punya 20, belasan seperti itu kami rangkul, kami coba edukasi, kami support di operasional hariannya supaya mereka pun juga secara utilisasi truknya bisa lebih baik untuk koordinasi di jalan dan segala macam juga lebih tidak ribet, ya kan? Biayanya bisa ditekan. Lalu kami edukasi sopirnya supaya lebih punya moral obligasi untuk sebagai business like lah seperti itu gitu kan. Nah, sementara kami sehingga tidak usah heavily invest ke aset-aset tertentu karena kan kami rutenya di seluruh Jawa dan Sumatera Pak gitu. Ada yang rute panjang, rute pendek, ada ke Jawa Tengah Selatan, Jawa Barat Selatan. Tidak mungkin setiap rute itu Siba Surya kompetitif Pak gitu. Ya kan, nah sopirnya juga dari daerah berbagai macam gitu ya, dari Pantura, dari macam-macam gitu. Nah, di titik-titik yang kami nggak kompetitif itu kawan-kawan UMKM ini jauh lebih kompetitif Pak gitu. Nah itu faktanya gitu ya. Nah sehingga kami kalau dulu itu metodologinya atau filosofinya itu tarung habis-habisan gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih baik kita partneran gitu. Nah, jadi kita mengutamakan kolaborasi, kita diajak supaya pelayanannya lebih baik, terus biayanya lebih kompetitif, lebih murah, ya kan? Yang bisa digarap mereka dan saya nggak harus invest. Kenapa saya harus invest? Bisa melayani dengan lebih baik, mereka juga bisa growth. Nah, lebih baik begitu gitu. Nah, pemikirannya seperti itu, Pak. Ya. Itu yang di Siba Surya Transindo tadi, Pak. Jadi di bawah Siba Surya itu ada yang namanya Siba Promoter, Pak. Oh. Nah, Siba Promoter itu perusahaan transportasi tapi non aset. Ya, tapi kita punya teknologinya sehingga bisa mengkonekkan kawan-kawan yang punya truk nggak banyak itu dengan biaya sangat murah. Bisa join dan bisa mereka nggak perlu buka cabang juga gitu loh, artinya dia punya truk
nggak perlu buka cabang, nggak perlu ngajarin drivernya, ya, ikut dengan tempat kami, dicocokkan ordernya, kan ordernya macam-macam Pak. Ada yang biasa muatnya gula, muatnya kertas, muatnya kayu, macam-macam gitu ya. Artinya lah itu yang kita pilih yang cocok gitu kan. Nah, kita bisa digatuk-gatukkan lah bahasa Jawanya gitu supaya terjadi mereka nggak kosong gitu. Kalau kosong mahal karena solarnya mahal Pak gitu posisi sekarang. Biaya ban mahal, spare part mahal, eman-eman gitulah. Kasihan sopirnya. Nah, kita isi supaya ini bisa. Kita punya mimpi ini kawan-kawan UMKM transportasi kecil ini bisa naik kelas lah gitu loh artinya. Jadi tidak sudah bertahun-tahun itu kan sulit ya punya seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya, biayanya mahal, efisiensinya nggak dapat, utilisasinya juga nggak dapat. Nah, akhirnya mereka terdegradasi lah, sayang. Padahal mereka poten gitu. Mereka itu lebih ulet daripada orang-orang yang ngomongnya idealis sih ini, tapi mereka pelakunya Pak di bawah gitu. Mereka lebih punya tahu know-how-nya untuk bagaimana melayani pendistribusian barang itu ya mereka itu sebenarnya gitu. Baik. Nah, sekarang dengan posisi seperti itu berarti Siba Surya ini market leader Pak ya? Artinya pasar terbesar di bisnis transportasi barang ini. Ya gini, kalau yang tentu ada kawan-kawan lain yang juga melakukan di transportasi barang yang cukup besar juga lah ya. Tapi dari sisi kalau single entitas dengan lihat total truk dan pengelolaannya dan pelanggannya, total jumlah pelanggannya dan exposure-nya di Indonesia ya mungkin salah satu yang paling besar Pak. Luar biasa. Ya. Sekarang dipimpin anak muda. Ya sekarang aja 42 tahun ya. Jadi ketika mulai masih 36 Pak Steve ini. Nah, Pak Steve, bagaimana peluang pasar? Kalau menurut saya kan transportasi barang ini sedang bagus-bagusnya saat ini dengan sistem perdagangan transaksi online ini. Ya Pak, jadi kalau potensinya besar ya di Indonesia ini kan biaya logistiknya itu masih kalau nggak salah ya, saya nggak salah itu masih 23%-an dari harga barang gitu. Jadi itu ongkos logistiknya, jadi sangat mahal Pak. Jadi kalau kita beli barang harganya 100, 23%-nya itu biaya logistik gitu. Padahal di negara-negara maju sudah single digit gitu. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya kalau kita ini menggunakan waktu dan membenahinya itu memang serius ya dari unsur pemerintah, dari regulator, pengusahanya sampai ke titik yang paling bawah. Kita kalau dibenahi saja lah 10% gitu, itu dampaknya sudah sangat luar biasa dan Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat kompetitif. Nah, challenge-nya itu ya. Jadi tapi untuk bagaimana untuk ke sana memang tidak bisa pengusaha saja, Pak. Potensinya besar, tetapi karena pengaturan bisnisnya ini masih carut-marutnya masih belum dibenahi, maka
tidak bisa kita serta-merta mengambil semua potensi itu dengan maksimal. Ya, jadi banyak pengaturannya masih manual, melibatkan terlalu banyak orang sehingga tidak bisa standar. Lalu ya jujur saja regulasinya kadang masih membingungkan, Pak. Ya, jadi sehingga pengusahanya bingung nih posisinya, yang di atas kayak begini, di lapangan kayak begini bingung gitu artinya. Nah, dari semua ketidakjelasan ini ujung-ujungnya higher cost gitu. Nah, itulah yang membuat kalau untuk merengkuh potensinya itu nggak mudah gitu, karena ini tidak bisa efisien gitu itunya. Itu tantangannya seperti itu. Nah, jadi potensinya bagus sekali menurut saya. Artinya apalagi Pak Jokowi membangun infrastrukturnya udah selama bertahun-tahun sudah terbentuk gitu ya. Nah, tinggal buying power-nya, posisi pabrik-pabrik itu sudah mulai ada order, sudah mulai menggeliat, sudah ada ini diawali misalkan dengan government spending ya, kemana-mana itu, maka membuat ekonomi jalan. Begitu ekonomi jalan, maka permintaan akan distribusi naik. Nah, itu yang terjadi. Maupun di sisi retail yang ada e-commerce yang lagi booming, itu jalan Pak gitu. Itu. Tapi pengaturan di lapangan ini masih high cost operation. Jadi bukan berarti dengan banyak order mereka bisa langsung untung. Untuk mengambil itu, pengaturan ordernya itu mereka bleeding yang terjadi sekarang, karena ya sopirnya harus diedukasi supaya pakai smartphone, nggak pakai teleponan, nggak pakai di order sini belum sampai, masih kena macet di sini. Nah, ini padahal marginnya tipis, biasanya orang harus berkompetisi gitu Pak. Ordernya banyak tapi harga harus kompetitif. Nah, itu yang menjadi tantangan menurut saya. Jadi solusinya bagaimana? Ya satu, dikerjakan harus bersama-sama gitu. Kalau katakanlah Siba Surya 1.200, wah kecil Pak, dibandingkan semestanya sangat kecil, nggak bisa gitu. Harus bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain kita tata supaya service levelnya naik gitu ya, artinya kualitas perjalanannya naik, bisa terpantau secara real time. Terus kalau sudah on time perjalanannya, jangan sampai malah tunggu bongkarnya yang lama. Ya kan, artinya sekarang sudah pakai tol, orang bayar tol posisinya mahal, sudah nyampe nih Jakarta Surabaya cuman 1,5 hari lah, kalau truk besar itu nggak boleh ngebut, kita pelan-pelan 1,5 hari nyampe Pak, bongkarnya 3 hari. Kenapa bongkarnya 3 hari? Kulinya mogok posisinya gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang tidak inline dengan semangat untuk melakukan efisiensi lah seperti itu. Kita mau muat, kemarin saya dikasih tahu BBM-nya nggak ada Pak, gitu. Langka gitu, solarnya itu langka. Nah gimana? Nunggunya antri semua gitu. Ya, terjadi hal-hal yang seperti itu, Pak Maman. Pak Bastir, sekarang pertanyaannya begini, dibandingkan dengan model transportasi yang lain, apakah itu angkutan laut atau sekarang kan ada angkutan barang lewat kereta api misalnya, apakah masih kompetitif ini angkutan darat? Saya kira gini Pak, jadi kalau di Jawa, kita bicara di Pulau Jawa, ya. Jadi dari ujung Banyuwangi sampai Serang lah ya, kita ngomongnya dari situ. Itu menurut saya paling kompetitif tetap darat Pak, inland transport. Gitu. Ya, jadi lebih fleksibel, tidak perlu double handling, ya posisinya, dan apalagi sudah ada fasilitas tol, gitu ya, sudah mulai meskipun belum semuanya terkonek ya, tapi relatif sudah jauh lebih efisien, lebih cepat lah, gitu. Ya, nah itu cuman kalau kita bilang sekarang mungkin pembangunan arahnya tidak serta-merta di Jawa saja gitu. Let's say di Sumatera atau di Kalimantan, di ibu kota yang baru, kata gambaran itu. Maka yang terjadi haruslah solusinya intermoda, Pak Bambang.
Jadi pertanyaannya kita tidak bisa bilang oh efisien mana laut dengan darat gitu ya. Ya kalau yang memang no choice ya mau nggak mau harus laut gitu. Tetapi kalau kita ngomong solusinya ya haruslah intermoda gitu anunya. Jadi kami sekarang dengan ASDP kami ada kerjasama Pak. Jadi kami nyeberangkan nyeberangkan truk pakai kapalnya ASDP itu ratusan Pak gitu. Jadi apa namanya ya udah kita kerjasama, sistemnya kita bisa konekkan posisinya, transaksinya cashless, jadi tidak harus bawa tunai gitu kan, lebih aman, lebih cepat. Nah itu cepat Pak. Jadi kita nyebrang dari Merak Bakauheni pakai kapalnya mereka. Mereka dapat okupansinya dapat captive marketnya dari sisinya mereka, dari sisinya kami ada kepastian lebih cepat nyebrang kan. Nah itu kan Sumatera, nyebrangnya saja. Terus baru naik ke Lampung, Palembang, Jambi, ke Pekanbaru, sampai ke Binjai, sampai ke Aceh, truknya kita bisa sampai sana gitu. Tapi kalau Kalimantan kan beda lagi Pak Bambang. Nggak bisa kan, harus pakai kapal gitu, posisi kapal gede yang ini jaraknya juga lumayan. Nah, infrastruktur itu belum terbentuk dengan baik gitu, belum atau mungkin secara bisnis hitungannya belum masuk, nggak tahu gitu. Tapi ini belum, Sulawesi juga belum ininya lah. Kalau itu dibentuk oleh pemerintah, disubsidi dulu, maka ini lebih kompetitif Pak, bisa barang-barang pulang pergi. Nah, pengusahanya bisa pilihannya nggak cuma di Jawa, bisa ke sana, bisa ke sini. Itu intermoda sifatnya, bisa jalan. Nah, Pak Steve, sekarang posisi Jawa Tengah, posisi Semarang, apakah itu memang karena sejarahnya memang lahirnya Siba Suryadi di Semarang, atau memang ada pertimbangan sendiri ketika kantor pusatnya itu ada di Semarang? Ada plus minusnya nggak? Kenapa nggak dipindah ke Jakarta misalnya? Ya sebenarnya karena keluarga kami orang Semarang Pak. Oh, gitu. Jadi kakek saya orang Semarang, dulu merintis pertama kali di Jalan Siliwangi. Memang, dan kami memang ya tinggal di Semarang, lalu diteruskan oleh generasi kedua. Kami ya memang lebih nyaman tinggal di Semarang ya, lebih adem, lebih udah terbiasa gitu ya. Jadi itu sih pemikirannya kenapa di Semarang. Tapi secara plus minusnya artinya tentu dengan headquarter kami di Semarang, kami lebih gampang menjangkau ke barat maupun ke timur karena kami di tengah. Jadi untuk monitoring, untuk kontrol lebih mudah gitu ya artinya. Tapi kan sebenarnya kan kalau sekarang dengan di dunia digital sudah tidak ada itu lagi sebenarnya gitu ya. Kalau dulu itu truk kami Pak muat dari Jakarta, mereka dapat uang jalan harus berhenti ke Semarang dulu. Jadi dia dapat uang jalannya dari Jakarta ke Semarang. Nanti ditambahi lagi dari Semarang ke Surabaya. Gitu. Nah, zaman dulu pertimbangannya seperti itu. Gitu. Makanya Semarang cukup menguntungkan. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan semuanya transfer Pak, cashless. Jadi sebenarnya mau di mana itu sudah tidak terlalu masalah gitu ya. Artinya kan, cuman kan karena kami orang Semarang, kami tergerak juga untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Ya maka ya kami investasinya ada di Jawa Tengah, di Semarang, Pak gitu. Meskipun kami punya kantor di Jakarta, Surabaya, di Sumatera, kantor cabang pembantu lah, gitu. Tapi tetap headquarter dan secara historical ya kami memang orang Semarang, orang Jawa Tengah. Bisnis transportasi ini kan berkembang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Artinya apa yang harus diangkut, apa yang harus dimuat itu tentu tergantung potensi dan kegiatan bisnisnya. Nah, kalau menurut Pak Steve, apa yang dilihat dari Jawa Tengah ini, potensinya, apa yang masih bisa berkembang gitu, dan gimana untuk mendorong? Ya Pak, jadi bisnis transportasi dan logistik itu memang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi atau buying power atau orang bilang pendapatan per kapita suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka potensi akan bisnis transportasi logistik akan semakin baik.
Ya, itu gambarannya seperti itu. Nah, dari pandangan saya melihatnya Jawa Tengah ini di 5 tahun terakhir kemajuannya sangat pesat. Ya, satu karena adanya tol, itu sangat diuntungkan menurut saya, gitu ya. Dua karena apa namanya upah buruh yang relatif lebih rendah daripada di provinsi lain. Jadi paling tidak punya dua itu. Nah, yang ketiga adalah kami melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar itu merelocate industrinya ke Jawa Tengah ya. Artinya ada yang ke Kendal, ada yang ke Demak, ada yang ke Batang mungkin nantinya. Kami melihatnya seperti itu. Industri-industri pada masuk ke sini, ke apa namanya? Ke Jawa Tengah gitu artinya. Lalu kita juga melihat airportnya relatif udah baru dibandingkan yang dulu gitu artinya. Jadi paling tidak secara untuk branding, untuk image itu, provinsi ini memang ada progres atau growing yang cukup signifikan gitu. Itu sangat terasa. Jadi banyak investor-investor yang memang hadir. Kebetulan saya juga di Kadin Jawa Tengah Pak Bambang sebagai wakil ketua umum. Jadi dan kami sangat concern memang untuk momentumnya sekarang untuk membangkitkan ekonomi Jawa Tengah. Memang notabene di Jawa Tengah itu kebanyakan kan UMKM Pak. Jadi UMKM yang masih industrinya belum terlalu banyak, apalagi industri yang padat karya gitu ya, yang itu belum itulah yang mungkin nanti menjadi PR-nya kita. Tapi secara infrastruktur sudah apa jauh lebih baik dan itu apa ya untuk ke depan nilai tambah bargainingnya sangat sangat enak. Sekarang mau ke Jawa Tengah gampang gitu apalagi dan transportasinya relatif lebih murah gitu. Makin ke depan orang akan mencari biaya transportasi yang murah kan, artinya akan mendekat ke source-nya gitu, akan lebih semakin pendek gitu orang melihatnya. Jadi dengan ada di tengah, kalau dulu di Jawa Barat, di Jawa Timur orang long distance mungkin. Sekarang karena sudah ada di Jawa Tengah, di tengah, ya lebih kompetitif mungkin untuk itu pengaturannya. Lalu pelabuhan juga di apa perbaiki. Saya juga dengar seperti itu. Jadi itu penting kalau pelabuhan itu membuat selama ini kan di Jawa Tengah itu pelabuhannya masih kelas 2 Pak. Ya, jadi kita nggak orang mau kirim barang selalu lewat Jakarta, selalu lewat Surabaya gitu. Karena di sini belum terlalu kompetitif gitu. Infrastrukturnya maupun dan lain sebagainya lah. Itu dibenahi kan sudah. Saya pikir ke depan potensinya sangat-sangat besar gitu ya. Itu sih. Jadi memang sekali lagi kalau PR kayak beginian ini perlu untuk apa sinkron dengan pemerintah juga para pengusaha ini gitu. Tapi potensinya menurut saya baik gitu artinya. Ya, Pak Steve, sekarang bagaimana memotivasi anak-anak muda ini supaya masuk ke bisnis? Karena Pak Steve sendiri kan tadinya juga nggak sengaja. Apakah mereka harus sekolah dulu atau lebih baik terjun langsung dulu dan sebagainya? Ya gini Pak, jadi kalau apa namanya ya tentu kita ini kan saya dulu aktif di HIPMI Pak Jawa Tengah ya. Jadi di Indonesia ini pengusahanya masih kurang dari 2% gitu. Dan itu sangat memprihatinkan gitu, apa menurut saya gitu ya. Artinya padahal yang menggerakkan roda ekonomi, yang membuka lapangan pekerjaan itu kan pengusahanya. Nah, makanya kami ini beramai-ramai ingin mengajak kawan-kawan muda di skalanya masing-masing gitu ya, itu untuk menjadi pengusaha. Artinya memiliki mentalitas pengusaha, ya pasti pernah rugi, pasti akan harus punya kewajiban moral untuk menghidupi karyawannya, harus bisa melihat agak jangka panjang demikian dan lain sebagainya. Tapi itu tuh kan perlu sekolah supaya apa namanya paling tidak wawasannya tuh cukup baik gitu. Tapi yang paling penting ya berani mencoba Pak. Saya pikir seperti itu. Dan sekarang ini komunitas-komunitasnya sudah dibentuk sudah banyak gitu ya. Artinya sudah berbeda dengan dulu. Saya melihatnya banyak sekarang anak-anak muda di skalanya masing-masing dan di ekspertisnya masing-masing itu sudah apa mau berusaha gitu. Yang kuliner, yang kerajinan, ada yang IT, macam-macam gitu. Saya pikir harus begitu. Memang kita dorong supaya pengusahanya makin lama makin banyak. Gitu.
Pengusahanya makin lama makin banyak, pengusahanya makin lama makin anak muda-muda gitu, artinya yang mereka punya span untuk belajar dan span-nya untuk ini masih panjang gitu Pak. Itu ya mimpinya kita seperti itulah Pak. Ya. Pak Bambang. Tapi pertanyaan saya begini, jadi ini kan terbukti bahwa anak-anak muda ketika dipercaya juga bisa sukses ya, bisa berhasil gitu. Seberapa banyak orang-orang seperti Pak Steve ini di skala usaha yang sekira-kira seperti Pak Steve ini Jawa Tengah? Ada lebih dari 10 apa enggak? Saya kira ada Pak ya. Saya melihatnya banyak lah kawan-kawannya. Memang kita kan tidak bisa melihatnya langsung saat ini gitu ya, artinya kebanyakan kalau anak-anak muda itu kan mereka less experience, kami semua ini kan less experience gitu, jadi kita memiliki idealisme, tetapi artinya saya cukup beruntung, saya merasa sangat beruntung karena di dalam perjalanan saya itu saya didampingi oleh mentor gitu ya, artinya meskipun saya katakanlah secara jabatan tuh tinggi gitu ya, tapi saya masih punya tempat untuk bertanya gitu. Itu sangat-sangat menguntungkan Pak gitu. Jadi ada Pak Daniel, saya secara ini masih bisa nanya gitu posisinya. Nah, saya pikir kalau konstruksinya demikian itu baik, artinya dia diberikan kepercayaan untuk mengaktualisasi visinya dan dengan kondisi yang ada. Tetapi katakanlah ada generasi sebelumnya atau siapapun lah yang mementorin dia supaya degree of keberhasilannya lebih tinggi lah gitu, paling tidak gitu. Itu kalau dibiarkan sendirian kadang-kadang kan malah banyak yang jatuh bangun lah, atau banyak yang gagal gitu misalkan, karena didampingi, diberikan masukan, diasah gitu ya sesuai dengan ekspertisnya, maka itu lebih bisa akselerasinya lebih baik. Nah, saya merasa saya lebih beruntung, saya cukup beruntung gitu karena situasinya seperti itu. Di Jawa Tengah banyak Pak, di usaha-usaha di perhotelan ada, di konstruksi ada, di energi ada gitu, artinya dengan segala macam tantangan dan opportunity-nya masing-masing gitu ya. Tapi saya melihat mereka punya ambisi yang cukup besar gitu artinya gitu, dan relatif mereka ini mempunyai idealisme Pak gitu, yang saya melihat mereka punya idealisme bahwa jangan sampai cuman gini-gini aja lah gitu, artinya memiliki idealismenya cukup baik lah, cukup. Jadi memang kan masa depan ini tergantung kepada anak-anak muda ini, generasi baru yang akan memimpin ya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, itu sudah kelihatan dari sekarang. Nah, terakhir yang ingin saya tanyakan tadi Pak Steve kan banyak bicara mengenai bagaimana pemerintah, bagaimana regulasi akan memperlancar, memudahkan, mengefisienkan. Sekarang secara konkret mungkin ada harapan-harapan yang ditujukan kepada pemerintah, apa yang harus dilakukan? Mungkin juga ada harapan kultur dari masyarakat tadi untuk menciptakan generasi baru pengusaha tadi, apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya, jadi kalau katakanlah mengenai bisnis transportasi dan logistik, ini kan di masa transisi Pak. Pemerintah memiliki roadmap jangka panjang yang sangat baik untuk menata di bidang ini. Gitu. Nah, tapi mungkin saran saya dilakukannya secara bertahap, tapering gitu isinya. Nah, karena kalau secara ekstrim maka banyak yang belum siap pada saat ini gitu ya. Jadi memang idealismenya baik gitu ya, tetapi katakanlah mengenai overload, overdimension itu kan menjadi masalah yang
terus bermasalah Pak gitu, terus bermasalah bertahun-tahun gitu, bukan masalah baru tapi seolah-olah ada terus masalah. Kenapa? Karena menurut saya ya, artinya ekspektasi dan kondisi lapangan ini nggak ketemu gitu posisinya. Ini orang di bawah ingin survive, yang ini regulator tidak memahami kontur di lapangan. Nah, padahal sebenarnya ini bisa sama-sama kalau ketemu di tengah ini lebih baik dari dulu-dulu sudah lebih jalan gitu misalkan. Nah, itu yang satu hal. Yang kedua kan di kondisi seperti ini, pemerintah ini perlu memberikan satu kebijakan yang pro usaha gitu artinya gitu. Jadi tentu tidak mudah ya. Saya artinya dengan segala macam hal-hal yang telah dilakukan dengan pemerintah dengan sangat baik. Tetapi kalau diminta memberikan masukan, katakanlah nih orang mau melakukan usaha, dia perlu membeli barang modal. Tapi barang modal sendiri sudah dipajekin gede Pak. Nah di sini kan menjadi barrier untuk orang berusaha gitu menjadinya gitu. Padahal nanti setelah bekerja bayar pajak lagi. Kenapa enggak sih di awal supaya ini pada jalan dulu gitu posisinya. Ya kan? Orang daripada uangnya didepositoin di bank, takut resikonya bla bla bla. Gitu kan? Orang mau usaha lah, tapi sekarang mau usaha posisinya mau cari kredit sulit, banknya pada ngerem semua. Uangnya sendiri dimasukin, tapi udah kena pajak dulu, pajaknya macam-macam lah. Jadi orang belum usaha, belum pajaknya udah tebal sekali. Nah itu menjadi barrier gitu sebenarnya. Nah untuk mau membesarkan skala usaha nasional gitu bahasanya gitu. Sayang menurut saya, endingnya di ujung penerimanya juga nggak gede lah, wong memang nggak diciptakan embrio usahanya gitu. Itu yang ya, sekali lagi kami kan pengusaha ya bukan regulator. Mungkin pemikirannya tentu beliau-beliau yang ini udah lebih paham. Tapi faktanya adalah banyak, nggak cuma di sektor kami, di sektor yang lain barang modal itu pajaknya tinggi, dikasih PPN, kalau impor biaya masuk tinggi, kan seperti itu posisinya. Jadi lah padahal untuk itu baru capital goods-nya, baru barang modalnya. Padahal butuh untuk modal kerja kan, perputarannya lagi. Belum resikonya untuk harus katakanlah segala macam resikonya lah gitu, segala macam harus rugi. Ya orang megah Pak gitu. Ya, itu yang akhirnya kan ya sudahlah, udah anu aja orang kawan-kawan saya yang walah posisi sekarang ininya udah didiemin dulu deh daripada. Nah, akhirnya tidak terjadi gitu. Itu yang sayang potensinya. Sudah dibangun infrastrukturnya tapi penciptaan bisnisnya ya kan didorong oleh energi batu bara yang begitu-gitu, tapi yang di sektor real itu tidak tercipta dengan progres yang cukup memuaskan lah menurut saya, artinya itu ya masukannya. Baik Pak Steve Surya Atmaja, Presiden Direktur PT Siba Surya. Dan cukup banyak yang disampaikan, mudah-mudahan menginspirasi. Dan yang lebih penting adalah mendorong para generasi muda untuk tidak takut terjun di dunia bisnis, karena pertumbuhan ekonomi ini tergantung dari makin banyaknya yang berusaha, dan ini juga akan mendorong pembentukan kesejahteraan di masyarakat dan di negara kita. Sekali lagi terima kasih Pak Steve, sukses terus bisnisnya. Terima kasih. Kapan-kapan ketemu lagi. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Bambang Sadono. Matur nuwun. Salam hormat.